Di Sungai Raya, Kalimantan Barat tahun 1989, sebuah SD kecil berdiri di ujung kampung. Sekolah itu sederhana, dikelilingi sawah dan pohon kelapa. Anak-anak di sana biasa membantu orang tua di ladang atau mencari durian di hutan. Ekstrakurikuler pramuka di sekolah ini seadanya, cuma latihan baris berbaris di lapangan berdebu. Pengetahuan kepramukaan mereka minim, sebatas formalitas agar sekolah punya kegiatan tambahan. Tapi semua berubah ketika Pak Budi datang. Pak Budi, guru muda dari Pontianak, tiba dengan semangat membara. Usianya baru 25 tahun, wajahnya cerah dan matanya penuh harapan. Bagi anak-anak, dia seperti angin segar. "Kita harus bikin pramuka di sekolah ini hidup," katanya suatu sore di ruang guru. Suaranya penuh keyakinan, membuat beberapa guru lain tersenyum kecil. Tapi kepala sekolah Pak Darmo hanya menggeleng pelan. "Kau belum tahu daerah sini, Budi." Suaranya berat. "Hutan di sekitar Sungai Raya bukan tempat main-main. Banyak cerita yang tidak bisa dijelaskan." Pak Darmo sudah puluhan tahun tinggal di kampung ini. Rambutnya mulai memutih, dan dia tahu betul cerita-cerita tentang hutan yang diceritakan para tetua. Tapi Pak Budi tidak mudah menyerah. Baginya, sekolah di kampung tidak boleh kalah dengan sekolah kota. "Anak-anak perlu pengalaman, Pak. Kemah pramuka akan jadi langkah awal," ujarnya, matanya berbinar. Malam itu di rumah dinasnya yang sederhana, Pak Budi duduk di beranda sambil menulis rencana kemah. Lampu minyak tanah menerangi kertas-kertas di depannya. Dia membayangkan anak-anak tertawa, mendirikan tenda, dan belajar kerjasama di hutan. Tapi di benaknya ada sedikit keraguan. Kata-kata Pak Darmo tentang hutan terus terngiang. Dia menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. "Ini zaman modern, tidak ada tempat untuk tahayul," gumamnya meyakinkan diri sendiri. Di kelas 6, kabar tentang kemah dari Pak Budi menyebar cepat. Arif, anak berusia 13 tahun yang cerdas tapi pendiam, mendengar kabar itu dari temannya Bima. "Kemah di hutan, katanya kita bakal nginep di tenda," seru Bima, wajahnya penuh semangat. Bima baru 12 tahun, tapi tubuhnya kekar karena sering membantu ayahnya di ladang. Di sudut kelas, Cahyo yang sudah 17 tahun karena terlambat masuk SD, hanya tersenyum kecil. Dia lebih suka menyendiri, tapi ide kemah membuatnya penasaran. Dewi dan Laila, dua anggota regu melati, tidak kalah antusias. Dewi 13 tahun, punya sifat ceria tapi agak keras kepala. Laila 16 tahun, lebih pendiam dan selalu membawa buku catatan kecil kemana-mana. "Aku pengen coba masak di api unggun," kata Dewi, matanya berbinar. Laila hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, dia merasa sedikit takut. Dia pernah mendengar cerita ibunya tentang hutan di seberang sungai, tempat yang konon dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sore itu anak-anak berkumpul di lapangan sekolah. Pak Budi berdiri di depan, menjelaskan rencana kemah dengan suara lantang. "Kita akan belajar mendirikan tenda, menjelajah hutan, dan bekerja sama. Tapi hanya kelas 6 yang boleh ikut ya." Sorak-sorai anak-anak memenuhi udara. Di antara keriuhan, Arif menatap ke arah hutan di kejauhan. Angin sore membawa aroma tanah basah, dan entah kenapa hatinya sedikit gelisah. Hutan itu kelihatan biasa, tapi kenapa aku merinding ya? Malam sebelum tidur di rumahnya yang berdinding kayu, Arif duduk di depan sambil mendengar cerita ibunya. "Kalau ke hutan, jangan lupa hormati alam, Rip. Pak Tua bilang, hutan punya penjaga," kata ibunya pelan. Arif mengangguk, tapi pikirannya masih dipenuhi semangat kemah. Di rumah lain, Dewi sibuk mengepak tas, tidak sabar menanti petualangan. Cahyo di kamarnya yang gelap menatap langit-langit, memikirkan sesuatu yang tidak dia ceritakan pada siapapun. Sungai Raya terasa damai malam itu, tapi di balik ketenangan, ada sesuatu yang menunggu di hutan. Sungai Raya masih terasa damai pagi itu, tapi di balik kabut tipis yang menyelimuti kampung, ada getar aneh yang tidak terucapkan. Hari keberangkatan kemah tiba. Di halaman SD, 18 anak kelas 6 berkumpul dengan tas punggung dan wajah penuh semangat. Pak Budi berdiri di depan, memeriksa daftar nama, sorot matanya penuh antusias. Tapi di dalam hati, kata-kata Pak Darmo masih menggema. "Hutan itu bukan tempat sembarangan." Tapi dia cepat-cepat menepis keraguan itu. "Ini demi anak-anak," gumamnya pelan, meyakinkan diri sendiri. Pagi itu cerah. Matahari baru muncul di ufuk timur. Anak-anak dibagi dalam 3 regu.
Regu harimau dengan 7 anak, termasuk Arif, Bima, dan Cahyo. Regu burung dengan 7 anak, dan regu melati dengan 5 anak, termasuk Dewi dan Laila. Salah satu anak dari regu burung tiba-tiba sakit. Jadi hanya 18 yang ikut dari 19 anak. Pak Budi memeriksa peralatan, terpal untuk tenda, tali, dan perbekalan sederhana seperti beras dan ikan asin. "Kalian siap jadi pramuka sejati?" tanyanya dengan senyum lebar. Anak-anak bersorak, tapi Arif merasakan sesuatu menggelitik di dadanya, seperti firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Di ruang kepala sekolah, Pak Darmo duduk di kursi kayu tua, menatap keluar jendela. Dia melihat anak-anak bersiap, tapi hatinya tidak tenang. Malam sebelumnya, dia sudah memperingatkan Pak Budi untuk menemui Pak Tua, tetua adat yang disegani di Sungai Raya. Pak Tua dikenal bisa berbicara dengan alam, memahami tanda-tanda yang tidak terlihat orang biasa. "Budi terlalu keras kepala," keluh Pak Darmo dalam hati. Dia ingat cerita dari ayahnya tentang hutan seberang sungai, tempat orang-orang dulu pernah melihat bayangan aneh di malam hari. Tapi Pak Darmo tahu, dia tidak bisa menghentikan semangat Pak Budi. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, doanya sambil menghela nafas. Di halaman sekolah, Dewi sibuk mengikat tali sepatunya yang usang. "Kita bakal tidur di hutan, Laila. Seru kan?" katanya, wajahnya berseri. Laila hanya tersenyum tipis. Tangannya memegang buku catatan kecil yang selalu dibawanya. "Iya, tapi aku dengar hutan itu agak aneh," jawab Laila pelan. Dewi tertawa, menganggap itu cuma cerita orang tua. Di sisi lain, Bima sibuk memamerkan pisau lipat kecil milik ayahnya ke Arif. "Kalau ada ular, aku yang tangani," katanya sambil terkekeh. Arif mengangguk, tapi matanya sesekali melirik ke arah hutan di kejauhan. Pohon-pohon tinggi di sana tampak biasa, tapi entah kenapa dia merasa seperti diawasi. Cahyo berdiri agak terpisah dari yang lain, wajahnya datar. Dia lebih tua dari teman-temannya, sudah 17 tahun dan sering merasa tidak cocok dengan anak-anak lain. Di dalam hatinya ia menyimpan rahasia yang membuatnya gelisah. Dia menatap Dewi dari jauh, lalu cepat-cepat memalingkan muka saat Dewi menoleh ke arahnya. "Jangan sampai ketahuan," pikirnya, jantungnya sedikit lebih cepat. Pak Budi meniup peluit, tanda untuk berbaris. "Kita akan menyeberang sungai dengan perahu warga, lalu jalan kaki ke lokasi kemah. Jangan lupa, patuhi aturan," katanya tegas. Anak-anak mengangguk meski beberapa mulai berbisik tentang cerita hutan yang pernah mereka dengar. Laila memegang buku catatannya lebih erat, mencoba menenangkan diri. Bima dengan semangatnya yang tidak pernah padam, berjalan di depan sambil bersiul. Arif berjalan di belakang, matanya masih sesekali melirik hutan. Angin pagi membawa aroma tanah basah, tapi ada sesuatu di udara yang terasa berbeda. Seperti bisikan halus yang tidak bisa didengar jelas. Saat rombongan mulai bergerak menuju dermaga kecil di sungai, Pak Budi berjalan di depan, membawa peta sederhana yang dia buat bersama seorang warga. Dia tidak tahu keputusannya mengabaikan saran Pak Darmo untuk menemui Pak Tua akan membawa mereka pada sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Di kejauhan, hutan seberang sungai menanti, diam dan penuh rahasia. Saat rombongan pramuka dari SD Sungai Raya bersiap menyeberang, pagi itu di dermaga kecil, 3 perahu kayu sederhana sudah menunggu. Angin sungai membawa aroma lumpur dan daun basah, membuat udara terasa sejuk tapi berat. Pak Budi berdiri di tepi dermaga, menghitung anak-anak yang naik ke perahu. "Satu perahu maksimal 6 orang, jangan berebut," katanya tegas, meski wajahnya masih menunjukkan semangat. Di dalam hati dia merasa sedikit gelisah, karena mengabaikan saran Pak Darmo untuk menemui Pak Tua. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pikirnya mencoba menenangkan diri sendiri. Anak-anak duduk di perahu berdesakan dengan tas punggung mereka. Arif memegang sisi perahu, matanya menatap air sungai yang keruh. "Airnya kok kelihatan aneh ya?" gumamnya pelan. Bima yang duduk di depannya tertawa. "Apa sih, Rit? Takut tenggelam?" Arif hanya menggeleng, tapi perasaan tidak nyaman itu masih menggelayuti hatinya. Di perahu lain, Dewi dan Laila duduk berdampingan. Dewi sibuk mengobrol tentang rencana membuat api unggun, sementara Laila memandang ke hutan di seberang. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, seperti menutup sesuatu yang tidak ingin dilihat. "Aku harap kita nggak nyasar," kata Laila pelan hampir tidak terdengar. Cahyo duduk di ujung perahu, tangannya mencengkram dayung yang dipegang warga setempat. Pikirannya kacau. Dia tahu dia berbeda dari anak-anak lain. Usianya 17 tahun, hampir dewasa.
tapi masih terjebak di kelas 6 karena terlambat sekolah. Dia sering merasa dihakimi, terutama oleh guru-guru. Tapi di kemah ini dia merasa punya kesempatan untuk membuktikan diri. Namun ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Dia melirik Dewi di perahu sebelah yang sedang tertawa dengan Laila. Jangan sampai mereka tahu, pikirnya. Jantungnya sedikit lebih cepat. Dia tidak ingin rahasianya terbongkar. Setelah 30 menit mendayung, rombongan tiba di tepi sungai. Hutan sudah di depan mata, lebat dan sunyi. Pak Budi memimpin anak-anak berjalan kaki melewati bukit-bukit kecil. Jalan setapaknya sempit, dipenuhi akar pohon dan bebatuan. Anak-anak berjalan sambil mengobrol, meski beberapa mulai lelah. Jauh ya Pak? Tanya Bima. Nafasnya sedikit tersegal. Sudah dekat. Tinggal 2 jam lagi, jawab Pak Budi, mencoba menyemangati. Tapi di dalam hati dia mulai meragukan peta sederhana yang dibuatnya bersama warga. Setelah mendaki bukit terakhir, mereka sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Dekat mata air yang mengalir pelan, udara di sana dingin, dan suara air menambah kesan sepi. Ini tempat kita berkemah, kata Pak Budi. Suaranya bergema di antara pohon-pohon. Anak-anak bersorak, tapi Arif merasa bulu kuduknya berdiri. Dia menatap ke arah hutan yang lebih dalam, di mana bayangan pohon tampak bergerak meski tidak ada angin. Mungkin cuma perasaan, pikirnya, tapi dia tidak bisa menyingkirkan rasa takut yang mulai merayap. Dewi dan Laila mulai membongkar tas, mengeluarkan terpal untuk tenda. Aku mau tenda kita paling rapi, kata Dewi. Tangannya sibuk mengikat tali. Laila membantu, tapi matanya sesekali melirik ke hutan. Dia teringat cerita ibunya tentang makhluk yang suka mengintip dari balik pohon. Jangan mikir macam-macam, Laila, gumamnya sendiri, mencoba menenangkan hati. Bima dan Arif membantu regu harimau mendirikan tenda, sementara Cahyo bekerja sendiri. Wajahnya tetap datar. Pak Budi berkeliling memastikan semua anak sibuk. Tapi saat dia melihat ke arah hutan, dia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik pepohonan. Dia menggeleng, menganggap itu hanya bayangan. Saat matahari mulai turun, tenda-tenda selesai didirikan. Anak-anak duduk mengelilingi perapian kecil yang baru dinyalakan. Suasana ceria, tapi ada ketegangan yang tidak terucapkan. Malam mulai merayap dan hutan di sekitar mereka terasa semakin hidup. Suara jangkrik dan katak memenuhi udara, tapi di balik itu ada bisikan halus yang seolah-olah memanggil dari kejauhan. Jangkrik dan katak bernyanyi nyaring di hutan Sungai Raya. Tapi di balik suara alam itu, bisikan halus seolah memanggil dari kejauhan. Malam pertama kemah dimulai dengan 4 tenda berdiri di lapangan kecil dekat mata air. Api unggun menyala redup, menerangi wajah 18 anak kelas 6 yang duduk melingkar. Pak Budi berdiri di tengah. Suaranya lantang saat menjelaskan rencana esok hari. Besok kita jelajahi hutan. Kalian akan dibagi ke regu baru untuk permainan kerjasama. Siap? Katanya disambut sorak anak-anak. Tapi di balik semangat itu, hutan di sekitar mereka terasa semakin gelap, seolah menelan cahaya api. Arif duduk di dekat Bima. Tangannya memegang ranting yang dia mainkan di tanah. Dia masih merasa tidak nyaman, seperti ada mata yang mengawasi dari balik pohon. Kamu gak dengar apa-apa, Bin? Tanyanya pelan. Bima yang sedang mengunyah pisang goreng menggeleng. Cuma jangkrik, Rip, santai saja, jawabnya sambil tertawa. Tapi Arif tidak bisa santai. Dia melirik Laila yang duduk di sisi lain dengan buku catatannya. Wajah Laila pucat, seolah dia juga merasakan hal yang sama. Di dalam tenda regu melati, Dewi dan Laila bersiap tidur. Dewi sibuk mengatur sleeping bag-nya, wajahnya masih penuh semangat. Besok kita harus menang di penjelajahan, Laila. Regu kita harus nomor 1, katanya suaranya ceria. Laila hanya mengangguk, tangannya memegang senter kecil. Aku cuma pengen malam ini cepat lewat. Dia teringat cerita ibunya tentang hutan yang hidup di malam hari. Tapi dia tidak mau terlihat penakut di depan Dewi, jadi dia diam saja. Tapi saat lampu senter dimatikan, Laila merasa jantungnya lebih cepat. Suara dedaunan bergerak di luar tenda terdengar seperti langkah kaki. Malam semakin larut, Pak Budi mengatur jadwal jaga, meminta anak laki-laki bergiliran menjaga api unggun. Cahyo yang mendapat giliran jam 1 malam tiba-tiba bersikeras jaga sendirian. Aku gak perlu temen, Pak, biar aku aja, katanya tegas. Wajahnya keras. Pak Budi mengangguk, meski merasa ada yang aneh dengan sikap Cahyo. Di tenda regu melati, Laila tidak bisa tidur.
Nyamuk mengganggu, tapi yang lebih membuatnya gelisah adalah perasaan bahwa sesuatu tidak beres. Sekitar jam 1:30 dia mendengar suara kain tenda bergerak. Dia menyalakan senter dan jantungnya hampir berhenti. Dewi tidak ada di tempatnya. Laila bangun memanggil pelan. "Dewi, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Dia keluar tenda, senternya menyapu kegelapan. Tiba-tiba teriakan keras memecah alam. Anak-anak terbangun berlarian keluar tenda. Di depan tenda Regu Melati, Dewi berdiri dengan mata melotot, meraung seperti binatang. Baju kaosnya sobek, kancingnya terbuka, dan dia hanya mengenakan celana pendek. "Pergi kalian, pergi!" teriaknya. Suaranya bukan seperti Dewi yang biasa. Tubuhnya gemetar dan tangannya mencakar udara. Pak Budi berlari mendekat, mencoba menenangkan. "Dewi, tenang, ini Pak Budi." Tapi tangan Dewi mencengkram lengannya hingga berdarah. Arif dan Bima berdiri membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Laila menangis kecil, senternya jatuh ke tanah. Cahaya yang seharusnya jaga muncul dari kegelapan, wajahnya pucat. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Budi, suaranya gemetar. Cahaya hanya diam, matanya menghindari tatapan guru itu. Di tengah kepanikan, Bima tiba-tiba teringat sesuatu. "Minyak dari Uma," serunya. Dia berlari ke tenda Regu Harimau, mengambil botol kecil dari tasnya. Dengan tangan gemetar, dia mendekati Dewi dan menciumkan minyak itu ke hidungnya. Ajaib, raungan Dewi melemah dan tubuhnya ambruk. Matanya perlahan normal, tapi dia tampak bingung, seperti tidak ingat apa yang terjadi. "Minyak apa itu, Bim?" tanya Pak Budi. Nafasnya masih tersegal. "Dari Uma, Pak. Katanya dari Pak Tua," jawab Bima pelan. Pak Budi terdiam. Nama Pak Tua membuatnya teringat peringatan Pak Darmo. Dia menatap anak-anak yang ketakutan, lalu ke hutan yang kini terasa lebih gelap. "Kembali ke tenda, semua. Kita urus ini besok," katanya mencoba tegas meski hatinya kacau. Malam itu tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Suara hutan terasa semakin keras, seolah menertawakan mereka yang berani masuk tanpa izin. Cahaya matahari menembus kabut tipis, menerangi 4 tenda yang berdiri compang-camping setelah malam yang mencekam. Anak-anak duduk di sekitar api unggun yang sudah padam. Wajah mereka pucat dan mata sembab karena kurang tidur. Dewi duduk di sudut, menunduk, masih bingung dengan apa yang terjadi padanya semalam. Pak Budi berdiri di tengah, mencoba menenangkan semuanya. "Kalian jangan takut, yang kemarin cuma kelelahan. Hari ini kita lanjutkan kegiatan seperti biasa." Suaranya tegas tapi matanya gelisah. Di dalam hati dia tahu kejadian semalam bukan sekedar kelelahan. Laila memegang buku catatannya erat, duduk di dekat Dewi. "Kamu gak apa-apa kan, Wi?" tanyanya pelan. Suaranya penuh khawatir. Dewi menggeleng lemah, wajahnya pucat. "Aku cuma ingat keluar tenda, terus entah kenapa aku gak ingat apa-apa lagi." Suaranya hampir berbisik. Laila menatapnya. Ingat raungan mengerikan Dewi semalam. Dia ingin bertanya lebih banyak, tapi takut membuat Dewi tambah takut. Di sisi lain, Arif dan Bima berbisik di dekat tenda Regu Harimau. "Minyak itu beneran ampuh, Bim. Kalau nggak ada itu, entah apa yang terjadi sama Dewi," kata Arif, matanya melirik ke hutan. Bima mengangguk, memegang botol kecil di saku celananya. "Uma bilang ini dari Pak Tua, katanya buat jaga-jaga," ujarnya, suaranya penuh keyakinan. Pak Budi berdiri agak terpisah, menatap mata air kecil yang mengalir di dekat perkemahan. Dia merasa bersalah. Peringatan Pak Darmo tentang Pak Tua terus terngiang. Kenapa aku gak dengar dia? Tangannya menggenggam peta yang sudah kusut. Dia ingat saat Bima menyebut minyak dari Pak Tua, nama itu membuatnya merinding. Dia tidak percaya hal-hal mistis, tapi kejadian semalam membuat keyakinannya goyah. Dia melirik Cahyo yang duduk sendirian di bawah pohon. Wajah Cahyo tegang, seperti menyimpan sesuatu. Pak Budi teringat sikap Cahyo yang aneh saat jaga semalam. Ada apa dengan anak itu? Gumamnya, memutuskan untuk menginterogasi Cahyo nanti. Pak Budi memanggil semua anak untuk berkumpul. Kita lanjutkan rencana penjelajahan hutan hari ini, tapi kalian harus patuhi aturan, mengerti? Katanya, berusaha terdengar tegas. Anak-anak mengangguk, meski beberapa masih ketakutan. Pak Budi lalu mengumumkan regu baru untuk penjelajahan. Regu 4 terdiri dari Cahyo, Dewi, Arif, Bima, dan Laila. Mendengar itu Dewi menunduk lebih dalam, tidak ingin bertemu mata Cahyo. Laila memegang tangan Dewi, mencoba memberi kekuatan. Arif dan Bima saling pandang, merasa ada yang tidak beres dengan Cahyo. Setelah sarapan sederhana, nasi dengan ikan asin, Pak Budi mengajak Cahyo bicara di sisi perkemahan. Apa yang kamu lakukan sama Dewi semalam?
Tanyanya langsung, matanya menatap tajam. Cahyo menunduk, tangannya mengepal. Nggak ada apa-apa, Pak. Jawabnya pelan tapi suaranya gemetar. Pak Budi mendesak. Jangan bohong. Aku tahu ada sesuatu. Kalau kamu jujur, aku nggak akan bilang siapa-siapa. Tapi ada syarat. Cahyo menatapnya bingung tapi takut. Syarat apa, Pak? Pak Budi mendekat, berbisik tentang sesuatu yang membuat wajah Cahyo semakin pucat. Dia mengangguk pelan meski hatinya kacau. Sementara itu anak-anak mulai mempersiapkan diri untuk penjelajahan. Arif memeriksa tasnya, memastikan senter dan tali ada di dalam. Bima masih memegang botol minyak seolah itu jimat penyelamat. Laila menulis sesuatu di buku catatannya, mencoba menenangkan diri dengan mencatat apa yang dia rasakan. Dewi duduk diam, masih trauma, tapi berusaha kuat demi teman-temannya. Cahyo kembali ke regu, wajahnya keras seperti batu. Hutan di sekitar mereka terasa semakin sunyi, seolah menahan nafas. Angin dingin berembus pelan membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kejadian semalam masih membayangi, dan semua tahu hutan ini belum selesai dengan mereka. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat rombongan pramuka dari Sungai Raya memulai penjajahan hutan, matahari sudah tinggi, tapi cahayanya terhalang kanopi pohon yang lebat, membuat hutan terasa redup. Pak Budi memimpin di depan, memegang peta sederhana yang dia buat bersama seorang warga. 4 regu berbaris, masing-masing dengan tugas menemukan petunjuk berupa kain merah yang diikat di pohon. Ingat, ikuti tanda dan jangan pisah dari regu, pesan Pak Budi. Suaranya tegas tapi ada nada khawatir yang terselip. Malam sebelumnya masih membayangi pikirannya, terutama kesepakatan aneh yang dibuat dengan Cahyo. Regu 4 terdiri dari Arif, Bima, Laila, Dewi, dan Cahyo berjalan di barisan paling belakang. Arif memimpin, matanya tajam mencari kain merah di setiap belokan. Bima berjalan di belakangnya, tangannya sesekali memegang botol minyak di saku, seolah itu bisa melindunginya. Laila mencatat setiap petunjuk di buku kecilnya, mencoba fokus meski jantungnya tidak tenang. Dewi berjalan pelan masih lemah setelah kejadian semalam, sementara Cahyo menutup barisan. Wajahnya dingin dan tidak banyak bicara. Hutan terasa semakin lebat, dan suara burung yang tadinya riuh kini mereda, diganti desau dedaunan yang terdengar seperti bisikan. Arif memegang tali di tasnya, berusaha tetap tenang. Dia pintar, selalu jadi yang terdepan di kelas. Tapi hutan ini membuatnya merasa kecil. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang mengintip dari balik pohon. Ini kain merahnya, katanya, menunjuk pohon di depan. Tanda itu menunjukkan mereka harus belok ke kanan, tapi tiba-tiba Cahyo berhenti dan menatap ke kiri. Aku dengar suara anak-anak di sana, katanya, suaranya datar tapi tegas. Arif mengerutkan kening. Tapi tanda ini bilang ke kanan, balasnya menunjuk kain merah. Cahyo menggeleng. Penjelajahan begini jalannya memang diputar-putar. Percaya aku, ke kiri aja. Nadanya mulai naik. Arif ingin membantah, tapi melihat wajah Cahyo yang keras dia mengalah. Ya udah ke kiri, gumamnya meski hatinya ragu. Regu 4 berbelok ke kiri. Jalanan menurun dan penuh bebatuan licin. Semakin mereka masuk, suara anak-anak yang Cahyo dengar justru semakin jauh. Kamu yakin ini jalur yang benar? Tanya Dewi. Suaranya lemah tapi tajam. Cahyo menoleh, matanya menyipit. Percaya aja sama aku. Kalau salah, kita pasti ketemu jalan balik, jawabnya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Laila menunduk menulis di buku catatannya. Hutan ini aneh. Suara tadi seperti bukan dari regu lain. Bima berjalan di samping Arif, mulai gelisah. Rip, aku tadi lihat sesuatu di balik pohon, kayak kaki tapi besar dan berbulu, bisiknya. Arif menoleh, wajahnya pucat. Jangan ngarang, Bim, katanya, tapi suaranya gemetar. Setelah berjalan 1 jam, mereka sampai di sebuah persimpangan tanpa tanda kain merah. Hutan di sekitar mereka semakin gelap, pohon-pohon lebih rapat dan udara terasa lebih dingin. Kita salah jalan, kata Arif, suaranya tegas. Saya mendengus. Kita lanjut aja, pasti ketemu regu lain, balasnya, tapi matanya menghindari tatapan Arif. Dewi tiba-tiba berhenti, memegang lengan Laila. Aku gak enak badan, kayak ada yang ngeliatin kita, katanya, suaranya hampir menangis. Laila memeluknya mencoba menenangkan, tapi dia sendiri merasa bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba mereka mendengar suara ranting patah di kejauhan. Semua menoleh, tapi tidak ada apa-apa, hanya bayangan pohon yang bergoyang pelan.
Bima memegang botol minyak di sakunya lebih erat. Mungkin cuma binatang, katanya, tapi suaranya tidak yakin. Arif mengambil dasi pramuganya dan mengikatnya di pohon terdekat. Biar kalau kita nyasar, ada tanda buat balik. Cahaya memandangnya sinis, tapi tidak berkomentar. Hutan semakin sunyi dan di balik pohon-pohon, sesuatu seolah mengintip, menunggu langkah mereka berikutnya. Langit di atas Sungai Raya mulai mendung, membuat hutan terasa lebih gelap meski masih siang. Arif, Bima, Laila, Dewi, dan Cahyo berjalan dengan langkah ragu. Jalan setapak semakin sempit, dipenuhi akar pohon yang licin. Suara ranting patah tadi masih terngiang di kepala mereka, membuat suasana semakin tegang. Arif memimpin matanya mencari tanda kain merah yang tidak kunjung muncul. Kita harus balik, Man. Ini salah jalan. Suaranya tegas tapi penuh kekhawatiran. Cahaya mendengus. Kita udah jauh, Rip. Lanjut aja, pasti ketemu jalan keluar. Nadanya keras tapi matanya gelisah, seolah menyembunyikan sesuatu. Laila memegang buku catatannya erat. Jari-jarinya gemetar, dia menulis dengan cepat. Hutan ini salah. Kita nggak seharusnya di sini. Dia melirik Dewi dan berjalan pelan dengan wajah pucat. Kamu baik-baik saja, Wi? Tanyanya pelan. Dewi mengangguk lemah, tapi matanya terus melirik ke samping, seperti takut sesuatu akan muncul dari balik pohon. Bima berjalan di belakang Arif. Tangannya tidak lepas dari botol minyak di saku. Aku serius, Rip. Kaki yang aku lihat semalam itu nggak biasa. Suaranya gemetar. Arif hanya mengangguk, tidak ingin menambah ketakutan temannya. Tapi dia sendiri merasa bulu kuduknya berdiri. Di perkemahan, Pak Budi mulai panik. Regu 4 tidak kunjung kembali, dan regu lain sudah berkumpul dengan wajah cemas. Kalian tetap di sini, jaga tenda, katanya pada anak-anak, suaranya tegas, tapi nafasnya tersegal. Dia memutuskan mencari regu 4 sendirian, membawa peta dan senter. Dalam hati dia menyesal mengabaikan peringatan Pak Darmo tentang Pak Tua. Kalau terjadi apa-apa, ini salahku. Langkahnya cepat menuju jalur penjelajahan. Dia mencoba fokus pada tanda kain merah, tapi pikirannya dipenuhi bayangan Dewi yang kesurupan semalam. Apa yang Cahyo sembunyikan? Gumamnya mencoba menyusun potongan-potongan kejadian. Regu 4 sampai di sebuah lapangan kecil dengan gubuk tua di tengahnya. Atapnya dari daun kelapa yang sudah lapuk, dan dindingnya penuh lumut. Di depan gubuk seorang kakek duduk di bangku bambu. Matanya menatap mereka dengan tenang. Wajahnya keriput, tapi ada sesuatu di sorot matanya yang membuat mereka merinding. Mau kemana kalian? Tanyanya, suaranya pelan tapi dalam, seperti bergema di hutan. Laila menunduk, tidak berani menjawab. Dewi memegang lengan Laila erat, nafasnya tersegal. Kami mau pulang, Ai, kata Arif, berusaha sopan meski suaranya bergetar. Sudah di sini saja, jangan pulang dulu, kata kakek itu. Senyum tipis di wajahnya. Bima menatap kakek itu dan tiba-tiba jantungnya berhenti. Kaki kakek itu hitam, berbulu lebat, mirip yang dia lihat di dekat tenda semalam. Itu dia, Rip, bisik Bima, tangannya mencengkram lengan Arif. Arif menoleh, wajahnya pucat. Jangan ngomong sembarangan, Bim, katanya, tapi dia sendiri tidak yakin. Saya berdiri di belakang, wajahnya keras, tapi matanya menunjukkan ketakutan. Permisi, Ai, kami mau pulang, kata Arif mencoba tetap tenang. Kakek itu hanya tersenyum lalu menoleh ke hutan, seolah mendengar sesuatu. Regu 4 buru-buru berpamitan, langkah mereka cepat meninggalkan gubuk. Kakek itu nggak beres, kata Bima, suaranya hampir menangis. Laila mengangguk, menulis di buku catatannya. Dia tahu kita salah jalan, tapi kenapa dia suruh kita tinggal? Dewi berjalan pelan, kepalanya pusing seperti ada suara di dalam pikirannya yang bukan miliknya. Cahyo diam, tapi tangannya mengepal, seolah berusaha menahan sesuatu. Hutan di sekitar mereka semakin lebat, dan suara langkah mereka terasa seperti satu-satunya bunyi di tengah kesunyian. Di kejauhan sesuatu bergerak di antara pohon, cepat dan tidak terlihat, seolah mengikuti mereka. Langit semakin mendung, membuat hutan terasa lebih gelap dan dingin. Arif, Bima, Laila, Dewi, dan Cahyo berjalan dengan langkah cepat, ingin segera keluar dari jalur yang salah. Suara dedaunan berdesir di belakang mereka, tapi setiap kali menoleh tidak ada apa-apa. Kita harus balik ke tanda terakhir, kata Arif, suaranya tegas meski wajahnya pucat. Cahyo menggeleng. Kita udah terlalu jauh, Rip. Lanjut saja, pasti ketemu jalan. Tapi nadanya tidak lagi yakin, dan matanya terus melirik ke samping seperti takut sesuatu akan muncul. Laila memegang buku catatannya erat, menulis dengan tangan gemetar. Hutan ini hidup.
Aku dengar langkah, tapi gak ada siapa-siapa. Dewi berjalan di sampingnya, kepalanya pusing, seperti ada suara samar yang memanggil namanya. Aku gak betah di sini, Laila. Bisiknya, suaranya hampir menangis. Bima memegang botol minyak di sakunya, jantungnya berdegup kencang. Kakek tadi beneran aneh, Rif. Kaki itu sama kayak yang aku lihat di tenda, katanya pelan. Arif mengangguk tapi tidak ingin menambah ketakutan. Fokus aja, Bim, kita harus balik, jawabnya mencoba tetap tenang. Di jalur penjelajahan, Pak Budi berlari sendirian. Senternya menyapu hutan yang semakin gelap. Peta di tangannya tidak lagi membantu, tapi dia menemukan dasi pramuka yang diikat Arif di pohon. Pinter, Rif, gumamnya. Lega tapi tetap cemas. Dia teringat kesepakatan dengan Cahyo semalam, dan perasaan bersalah semakin menusuk. Kalau mereka kenapa-napa, ini salahku. Langkahnya semakin cepat, tiba-tiba dia melihat bayangan kecil berlari di kejauhan. Arif, Bima, Cahyo. Tapi tidak ada jawaban. Dia mengikuti bayangan itu sampai di gubuk tua yang sama tempat tergumpat bertemu kakek. Di depan gubuk seorang gadis berdiri. Wajahnya mirip Dewi. Dewi, kamu di sini? Tanya Pak Budi, nafasnya tersegal. Gadis itu tersenyum. Kancing bajunya terbuka dan dia mendekat. Cahyo suruh aku nunggu bapak di sini, katanya suaranya manis tapi aneh. Pak Budi teringat kesepakatannya dengan Cahyo, dan tanpa berpikir panjang dia meraih tangan gadis itu. Ini demi kebaikan kalian, Dewi, katanya. Hatinya bercampur antara nafsu dan rasa bersalah. Tapi saat dia mendekat, suara teriakan membuatnya tersentak. Regu Empat berdiri di depan gubuk, menatapnya dengan wajah pucat. Dia menoleh ke gadis di pelukannya, bukan Dewi, tapi seorang nenek tua dengan mata besar dan mulut menganga, liurnya menetes. Sial, teriak Pak Budi melepaskan nenek itu dan lari tunggang langgang, merapikan bajunya. Anak-anak membeku, Laila menutup mulut menahan jeritan. Bima memegang botol minyak, tangannya gemetar. Dewi memeluk Laila, matanya penuh air mata. Arif menatap nenek itu yang perlahan berubah menjadi kakek tua yang mereka temui tadi. Kalian berdua telah menodai hutan ini, kata kakek itu, menunjuk Cahyo dan Dewi. Suaranya dalam dan menggema. Tapi guru kalian lebih amoral. Ini pelajaran buatnya. Cahyo dan Dewi gemetar, tidak bisa berkata-kata. Kakek itu menoleh ke Arif, Bima dan Laila. Maafkan aku, kalian harus terlibat, katanya, lalu bergerak cepat seperti bayangan dan hilang di balik pohon. Anak-anak berdiri membeku, tidak percaya apa yang baru mereka lihat. Kamu lihat itu kan, Rif? Tanya Bima, suaranya parau. Arif mengangguk. Jelas banget, Bim. Laila menulis di buku catatannya dengan tangan gemetar. Dia bukan manusia. Dewi menangis pelan, rasa bersalah menyerangnya. Cahyo menunduk, wajahnya keras tapi matanya basah. Hutan di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah menekan mereka dari segala arah. Menunggu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Langit di Sungai Raya sudah gelap. Awan mendung menutup matahari, membuat hutan semakin mencekam. Arif, Bima, Laila, Dewi, dan Cahyo berjalan dalam diam. Langkah mereka berat menuju arah tanda dasi pramuka yang ditinggalkan Arif. Tidak ada yang berbicara. Bayangan kakek tua yang berubah dari nenek menyeramkan masih membekas di pikiran mereka. Laila memegang buku catatannya erat, tapi tangannya terlalu gemetar untuk menulis. Itu beneran terjadi kan? Bisiknya pada Dewi, suaranya hampir tidak terdengar. Dewi hanya mengangguk, matanya kosong, wajahnya pucat seperti tidak punya tenaga. Bima berjalan di depan, tangannya mencengkram botol minyak di saku. Aku gak mau balik lewat gubuk itu lagi, Rip, katanya pada Arif, suaranya parau. Arif mengangguk, matanya menatap lurus ke depan. Kita ikuti tanda saja, Bim. Harus balik ke kemah, jawabnya berusaha tenang, meski jantungnya masih berdegup kencang. Cahyo berjalan di belakang, wajahnya keras seperti batu, tapi matanya menunjukkan rasa bersalah yang dalam. Dia tahu, kata-kata nenek itu ditunjukkan padanya dan Dewi. Aku gak sengaja, Wi, gumamnya pelan, tapi Dewi tidak menjawab, hanya menunduk lebih dalam. Di perkemahan, Pak Budi duduk sendirian di dekat mata air, wajahnya pucat. Dia masih gemetar mengingat nenek tua yang tiba-tiba berubah menjadi kakek di gubuk. Apa itu tadi? Pikirnya. Tangannya menggosok lengan yang masih terasa dingin. Dia tahu kesepakatannya dengan Cahyo salah, dan sekarang dia merasa hukuman itu datang. Dia menatap anak-anak lain yang berkumpul di sekitar tenda. Wajah mereka penuh cemas menunggu Regu Empat. Ini salahku. Menyesal tidak mendengar Pak Darmo. Dia ingin membatalkan kemah, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini tanpa membuat panik.
Setelah berjalan hampir 2 jam, Regu 4 akhirnya melihat cahaya redup api unggun dari kejauhan. Mereka sampai di perkemahan. Badan lelah dan pikiran kacau. Anak-anak lain berlari menyambut wajah mereka penuh lega. "Kalian kemana saja? Kami pikir kalian hilang," teriak salah satu anak dari Regu Burung. Arif hanya tersenyum tipis, tidak tahu harus menjelaskan apa. Laila membantu Dewi duduk di dekat api, memberikan air dari botol. "Kamu harus istirahat, Wi," katanya pelan, tapi matanya masih mencari-cari ke arah hutan, takut sesuatu akan muncul lagi. Cahaya berdiri agak jauh, menghindari tatapan Pak Budi. Dia tahu guru itu juga melihat kakek itu, tapi tidak ada keberanian untuk bicara. Pak Budi berdiri, memanggil semua anak. "Malam ini kita nggak jadi bikin api unggun, besok kita pulang," katanya, suaranya datar. Anak-anak mengangguk, tidak ada yang protes. Suasana perkemahan yang tadinya ceria kini penuh ketegangan. Bima duduk dekat Arif, masih memegang botol minyak. "Kamu pikir kakek itu bakal balik, Rip?" Arif menggeleng tapi tidak yakin. "Mudah-mudahan enggak, Bim," jawabnya, matanya menatap api yang mulai redup. Laila menulis di buku catatannya. "Kami selamat, tapi hutan ini gak akan lupain kami." Dia menutup buku, mencoba menenangkan diri, tapi suara dedaunan di luar perkemahan terdengar seperti langkah kaki. Dewi memeluk lutut, masih merasa bersalah atas apa yang terjadi semalam. Cahyo duduk sendirian, pikirannya kacau. Tahu rahasianya tidak bisa disembunyikan lagi. Malam itu tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Hutan di sekitar mereka terasa hidup, seolah mengawasi setiap gerakan, menunggu waktu untuk bicara lagi. Pagi hari matahari muncul perlahan, menerangi lapangan kecil yang kini terasa asing bagi 18 anak kelas 6. Tenda-tenda sudah dibongkar, dan tas-tas dipenuhi barang untuk pulang. Tidak ada tawa atau obrolan ceria seperti hari pertama. Wajah anak-anak pucat, mata mereka sembab karena malam tanpa tidur. Pak Budi berdiri di depan, memeriksa daftar nama, suaranya pelan. "Kita pulang sekarang, jangan cerita apa-apa sampai di kampung, mengerti?" katanya, tapi matanya tidak bertemu dengan anak-anak. Dia tahu kejadian di hutan tidak bisa disembunyikan. Arif membantu Bima mengikat tas, pikirannya masih dipenuhi bayangan kakek tua di gubuk. "Kamu pikir kita bakal lupa ini, Bim?" tanyanya pelan. Bima menggeleng, tangannya memegang botol minyak yang kini terasa seperti jimat. "Gak bakal, Rip. Hutan itu kayak ngomong sama kita." Suaranya serak. Laila duduk di samping Dewi, menulis di buku catatannya. "Kami pulang, tapi sesuatu ikut kami." Dia menutup buku, matanya melirik ke hutan yang kini diam, tapi terasa penuh rahasia. Dewi menunduk, kerasa bersalah masih mengantuinya. Cahaya berdiri terpisah, wajahnya keras, tapi matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Perjalanan pulang terasa berat. Perahu warga membawa mereka menyeberang sungai, dan langkah mereka pelan menuju kampung. Tidak ada yang bicara tentang gubuk, kakek, atau nenek tua yang muncul di hutan. Tapi semua merasakan beban yang sama, seperti hutan masih mengawasi dari kejauhan. Di kampung orang tua menyambut dengan lega, tapi beberapa langsung tahu ada yang salah dari wajah anak-anak mereka. Pak Budi berjalan di depan, kepalanya penuh penyesalan. Dia tahu keputusannya mengabaikan Pak Tua membawa bencana, dan rahasianya dengan Cahyo membuatnya merasa kotor. Seminggu kemudian majelis kampung diadakan di balai adat. Pak Tua duduk di tengah, matanya tajam menatap Cahyo dan Dewi yang berdiri di depan. Cahyo dengan suara gemetar akhirnya mengaku. Aku sama Dewi melakukan kesalahan di hutan, katanya, kepalanya tertunduk. Dia menceritakan malam sebelum kesurupan, bagaimana dia dan Dewi diam-diam bertemu di luar tenda, dipicu oleh perasaan yang tidak bisa mereka tahan. Dewi menangis pelan, tidak berani menatap siapapun. Arif, Bima, dan Laila duduk di sisi ruangan diam, tapi hati mereka masih trauma. Pak Tua mengangguk pelan, wajahnya tenang tapi penuh wibawa. "Syukurlah kalian selamat," katanya, suaranya dalam. "Hutan punya aturan dan kalian melanggarnya." Majelis memutuskan hukuman adat. Cahyo dan Dewi harus membayar denda berupa hasil kebun dan ternak, dan mereka akan dinikahkan setelah lulus SD. Cahyo mengangguk menerima hukuman, meski hatinya berat. Dewi hanya diam, tahu hidupnya akan berubah. Pak Budi yang juga dipanggil berdiri dengan wajah pucat. Cerita tentang tingkahnya di gubuk menyebar, membuatnya dicap sebagai guru mesum. "Aku mau ke kota, Pak, urus sesuatu," katanya pada Pak Darmo beberapa hari kemudian. Tapi semua tahu dia tidak akan kembali. Malu telah menelan harga dirinya.
Sekolah kembali seperti biasa, tapi tidak ada lagi cerita tentang kemah. Anak-anak kelas 6 tidak pernah membahas hutan itu lagi. Seolah ada perjanjian tidak terucap untuk melupakannya. Arif sering menatap ke arah sungai, merasa hutan masih memanggil dalam mimpinya. Bima menyimpan botol minyak di laci, tidak berani membuangnya. Laila menutup buku catatannya, tidak pernah membuka halaman tentang kemah itu lagi. Dewi dan Cahyo, meski masih sekolah, menjaga jarak dengan yang lain, menunggu hari pernikahan mereka. Sungai Raya kembali damai, tapi di balik pohon-pohon di seberang sungai, hutan tetap menyimpan rahasianya, menunggu mereka yang lupa menghormati.